Pada saat ini, saya ingin mempresentasikan proyek video tes saya yang berjudul Perencanaan Kapasitas dengan matkul Manajemen Operasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Histina Kasila Pendapasaribu. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Eh, di awalan, sebelum kita membuka atau mulai membahas apa itu perencanaan kapasitas, di awalan terdapat sedikit penjelasan atau pembukanya yang dimana perencanaan kapasitas membantu organisasi memperkirakan peralatan, bahan, dan orang yang mereka perlukan untuk memenuhi permintaan jangka panjang dan jangka pendek sekaligus meminimalkan risiko investasi berlebihan dalam kapasitas. Itu masih di awal. Sini kita akan mulai membahas apa itu perencanaan kapasitas. Nah, perencanaan kapasitas atau kapasitas planning adalah proses untuk menganalisis seberapa besar kapasitas produksi yang dibutuhkan organisasi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Hal ini banyak digunakan dalam industri manufaktur dan jasa. Perencanaan kapasitas membantu perusahaan menentukan apakah mereka memiliki cukup bahan baku, personel, dan peralatan untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan. Jika jika permintaan diperkirakan akan meningkat di masa mendatang, perusahaan dapat menggunakan perencanaan kapasitas untuk memperkirakan berapa banyak kapasitas produksi tambahan yang mereka perlukan. Perusahaan juga dapat menggunakan perencanaan kapasitas untuk menentukan apakah mereka memiliki kemampuan untuk mengerjakan proyek-proyek pelanggan baru. Perencanaan kapasitas memeriksa sumber daya yang terlihat dalam produksi dan memperkirakan berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Sumber daya mencakup orang-orang yang melakukan pekerjaan, bahan baku dan produk yang digunakan, peralatan dan fasilitas. Kurangnya satu sumber daya dapat membatasi kapasitas produksi perusahaan. Sini juga ada pembahasan mengenai capacity planning dan resource planning. Sekaligus kita akan mencari sisi dari kapasitas dan resource planning-nya. Nah, di istilah perencanaan kapasitas dan perencanaan sumber daya atau resource planning terkadang digunakan secara bergantian, tapi ada perbedaan utama di antara keduanya. Perencanaan kapasitas adalah pendekatan jangka panjang strategis yang berfokus pada kesesuaian antara pasokan dan permintaan. Nah, apakah Anda memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat apa yang diinginkan pelanggan saat ini, serta apa yang Anda perlukan di masa depan? Sedangkan di sisi lain, perencanaan sumber daya atau resource planning adalah pendekatan jangka pendek yang melihat sumber daya yang Anda miliki dan bagaimana cara terbaik untuk menggunakan sumber daya tersebut untuk memenuhi beban kerja Anda saat ini. Contohnya, perusahaan konsultan dapat mempertimbangkan cara menugaskan stafnya ke proyek yang paling sesuai dengan keahlian mereka. Sini juga ada bagaimana cara perencanaan kapasitas. Maaf, di sini ada bagaimana cara kerja perencanaan kapasitas. Eh, Pikirkan kapasitas sebagai jumlah maksimum pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh bisnis dalam periode tertentu. Hal ini dapat dihitung dengan berbagai cara tergantung pada perusahaan dan situasinya. Beberapa perusahaan mungkin menghitung kapasitas sebagai jumlah total jam kerja karyawan per minggu. Eh, Sebagai contoh, sebuah perusahaan konsultan mungkin memiliki 25 karyawan yang masing-masing tersedia untuk dikerjakan selama 40 jam per minggu dengan total kapasitas 100 jam kerja per minggu. Perusahaan lain, termasuk bisnis manufaktur, menghitung kapasitas dalam hal output. Katakanlah sebuah perusahaan peralatan makan memiliki 25 karyawan yang masing-masing dapat memproduksi 15 kotak peralatan makan per jam.
Jika perusahaan tersebut beroperasi 40 jam seminggu, tanda kendala lain seperti waktu henti kapasitasnya adalah 15.000 kotak peralatan makan per minggu. Perencanaan kapasitas mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana menyesuaikan kapasitas tersebut dengan permintaan yang diantisipasi. Bagaimana permintaan untuk layanan perusahaan konsultan akan berubah selama tahun depan dan berapa banyak konsultan yang perlu dipekerjakan untuk memenuhi permintaan tersebut. Haruskah perusahaan peralatan makan berinvestasi di dalam memperluas kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan yang meningkat? Untuk mendapatkan jawaban yang tepat, dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Namun, ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan dapat menyebabkan sumber daya yang tidak terpakai atau ketidakmampuan untuk memenuhi pesanan. Nah, di sini juga ada sejarah perencanaan kapasitas, di mana sejarah kapasitas bermulai atau berakar dari perencanaan kapasitas berawal dari revolusi industri dengan transisi masyarakat agraris ke masyarakat industri. Konsumsi produk meningkat dan produsen mulai mengantisipasi permintaan. Selama abad ke-20, teknik manufaktur baru memungkinkan peningkatan kapasitas produksi yang sangat besar, sehingga membantu memenuhi permintaan konsumen yang berkembang pesat. Henry Ford memperkenalkan jalur perakitan untuk memangkas waktu produksi Model T dari 12 jam lewat 12 jam lebih menjadi 90 menit. Nah, sehingga membantu mendorong adopsi mobil oleh konsumen di seluruh dunia. Upaya awal dalam perencanaan kapasitas mengandalkan metode manual yang sangat padat karya. Baru-baru ini, perencanaan kapasitas telah diubah oleh teknologi. Software perencanaan kapasitas dapat mempertimbangkan berbagai variabel, termasuk perkiraan permintaan untuk memperkirakan kapasitas yang dibutuhkan. Teknologi juga memudahkan untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan permintaan atau kendala pasokan. Ada juga jenis-jenis perencanaan kapasitas. Eh, Perencanaan kapasitas produk dan bahan. Eh, Misalnya, pembibitan tanaman membutuhkan bunga, pohon, semak, benih, dan tanah yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggannya. Sebuah pabrik membutuhkan bahan baku yang cukup untuk menjalankan proses produksinya. Ada juga perencanaan kapasitas tenaga kerja. Hal ini memastikan bisnis memiliki cukup orang dan jam kerja yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Hal ini juga membantu menentukan kapan Anda perlu menyesuaikan ukuran tenaga kerja. Perencanaan kapasitas peralatan atau perlengkapan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapasitas produksi tidak terhambat oleh kurangnya peralatan. Ini menganalisis jumlah alat dan peralatan lain yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan yang diproyeksikan. Peralatan tersebut dapat mencakup mesin, forklift, komponen jala perakitan, komputer, dan apapun yang diperlukan perusahaan untuk memproduksi produk perusahaan. Ada juga strategi perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas bukanlah pendekatan yang bisa diterapkan untuk semua. Memilih strategi perencanaan kapasitas tertentu tergantung pada faktor-faktor seperti target pertumbuhan perusahaan, toleransi risiko, dan jenis produksi yang dibuat. Nah, di sini ada beberapa strategi perusahaan dan juga penjelasannya. Yang pertama ada lead strategi. Strategi agresif ini membutuhkan
perluasan kapasitas untuk mengantisipasi peningkatan permintaan di masa depan. Produsen sering menggunakan perencanaan kapasitas utama ketika mereka bertujuan untuk memenangkan pangsa pasar melawan pesaing. Jika strategi memimpin memposisikan Anda sebagai satu-satunya perusahaan dengan pasokan besar untuk produk yang memiliki permintaan tinggi, Anda dapat menikmati peningkatan laba dan pangsa pasar. Namun, strategi perencanaan kapasitas utama dapat berisiko jika permintaan tidak tumbuh seperti yang diharapkan. Ada juga lag strategi, di mana ini adalah pendekatan perencanaan kapasitas yang lebih konservatif. Perencanaan kapasitas lag berfokus pada pemenuhan permintaan saat ini. Hanya ketika perusahaan sudah beroperasi pada kapasitas maksimum, perusahaan baru menambah kapasitas jika permintaan terus meningkat. Strategi mengurangi risiko investasi berlebihan dalam bentuk produksi, tetapi juga meningkatkan kemungkinan kehilangan pendapatan dan mengalami kehabisan stok. Di yang ketiga ada match strategi. Strategi moderat ini juga dikenal sebagai strategi pelacakan, memadukan elemen-elemen dari strategi lead dan lag. Perencanaan yang sesuai menyesuaikan kapasitas dalam jumlah kecil sebagai respon terhadap tren pasar dibandingkan melakukan ekspansi kapasitas besar untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan. Lead strategi atau menunggu hingga Anda mencapai kapasitas maksimum atau lead strategi bersama namanya. Ada juga strategi penyesuaian. Strategi ini bergantung pada alat perencanaan yang menganalisis berbagai variabel seperti perkiraan permintaan, data penjualan waktu nyata, dan tren musiman. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan kapasitas secara lebih akurat sebelum permintaan. Misalnya, jika permintaan secara historis melebihi kapasitas selama musim liburan, perusahaan dapat merencanakan untuk meningkatkan kapasitas selama berbulan-bulan tersebut. Di sini juga ada manfaat perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas dapat memberikan banyak manfaat, termasuk biaya yang lebih rendah, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, dan pandangan yang lebih jelas tentang kebutuhan masa depan. Secara lebih spesifik, proses perencanaan ini dapat mengurangi biaya operasional, mencapai pengiriman tepat waktu, menghindari kehabisan stok, keahlian dalam inventaris, dan menyediakan blueprint untuk pertumbuhan. Ada juga ada juga masalah umum perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas seringkali merupakan proses kompleks yang melibatkan kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan dan mengumpulkan informasi dari seluruh perusahaan. Di sini ada 4 masalah potensial yang harus diwaspadai perencanaan kapasitas. Yang pertama, pengumpulan data. Yang dimaksud adalah perencanaan kapasitas melibatkan penggabungan data dari berbagai sumber, termasuk kelompok internal seperti penjualan, manufaktur, dan keuangan, serta informasi eksternal tentang tren pasar. Yang kedua ada kualitas. Yang maksud adalah kualitas data. Data yang digabungkan dari beberapa sumber dapat memiliki kualitas yang tidak konsisten dan dalam berbagai format yang berbeda. Beberapa mungkin mengandung kesalahan, terutama jika dikumpulkan secara manual. Informasi lain sudah tidak berlaku. Ada yang ketiga, ada akurasi perhitungan. Perencanaan kapasitas dapat melibatkan perhitungan rumit yang memperhatikan faktor material, manusia, peralatan, perkiraan permintaan pasar, dan lainnya. Akurasi sangat penting untuk memastikan perusahaan tidak meremehkan atau melebih-lebihkan kapasitas yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Dan terakhir ada kolaborasi. Ada begitu banyak orang yang terlibat dalam perencanaan kapasitas, baik internal maupun eksternal.
sehingga sulit untuk membuat semua orang tetap selaras. Tim produksi mungkin tidak selalu mendapatkan informasi terbaru tentang proyek yang baru dan penjualan yang memengaruhi jumlah kapasitas yang dibutuhkan perusahaan. Sekian dari presentasi saya, dan kesimpulan dari materi saya adalah perencanaan kapasitas yang efektif sangat penting untuk menurunkan biaya produksi per unit dalam jangka panjang. Dengan strategi dan penyesuaian kapasitas yang tepat, perusahaan dapat memenuhi permintaan pasar, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan meningkatkan daya saing. Hmm. Sekian presentasi saya. Apabila ada tutur kata atau pengucapan saya yang salah, saya mohon maaf dan tolong dimaklumi.